Oh, kenapa itu perutnya sampai mendung kayak gitu? Disantet, Kang. Oh, Iya, disantet. Siapa yang nyantet, Kang? nyantet itu terutama Akang. Akang ini gimana sih? Saya itu orang nggak punya rumah aja kayak gini. Kok saya yang nyantet sih? Itu kata siapa? Tuh, Mbah Dukun saya lagi ngobatin. Oh, Percaya dukun, sih itu. dukun yang lain Iya. ngobatin. Sekarang gimana urusannya? Oh, oke. Berarti Anda dan dukun Ya, nuduh saya ya. nyantet istri, Emang kenyataannya kayak gitu. istri sampai menelung. Ya, Oke, terus Anda percaya? percaya. Kenapa percaya? Dukun yang bilang. Percaya orang dukun tadi ngomong ke orang. Ngomong Setelah ke kamu orang. ngomong nanti menyantet, nanya orang percaya. Oh, percaya. Gitu, Ngomongnya percaya. gitu dukunan Ngomong yang gitu. nyantet. Terus Neng percaya. Gimana Kang? Hmm? Si Abah Dukun bilang Akang yang nyantet ibu saya. Kenapa Neng jahat nuduh sama saya? Karena Abah Dukun bilangnya Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang dituduh telah melakukan kirim santet kepada seorang perempuan istri Kiai. Sang istri tersebut perutnya membesar. Sang Kiai kemudian dibilangi sang dukun yang mengobatinya, bahwa sang istrinya itu disantet oleh Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang akan dilakukan Kang Ujang setelah dituduh melakukan kirim santet tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Jadi saya mau ala Muhammad ya Rabbi salli Tokoh muka di sini. alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Jadi saya diundang salah satu tokoh kemuka di sini. Jadi di telepon dia itu nuduh saya itu nyantet istrinya Kiai. Orang katanya perutnya sampai besar, kayak busung lapar lah kayak gitu. Dia nggak tahu. Saya tanya di telepon kata siapa? Saya nyantet istri Anda. Kata dukun yang paling sakti. Alah, dukun maning bae. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari Kiai Salim, seorang kiai kampung yang menelepon Kang Ujang Bustomi. Yang mana Kiai Salim bercerita bahwa saat ini istrinya mengalami sakit aneh yang tiba-tiba. Perut istrinya itu membesar dan merasakan sakit yang luar biasa. Dan ketika dibawa ke dokter, sang dokter tidak bisa mendiagnosa sakit yang diderita istrinya tersebut. Sebab itulah Kiai Salim kemudian mengundang datang seorang dukun ahli santet dan pengobatan. Dia meminta sang dukun untuk mengobati sakit misterius istrinya, juga mencari tahu hal apakah yang sebenarnya terjadi. Di saat itulah sang dukun tersebut kemudian mengatakan bahwa istri Kiai Salim sedang mendapatkan serangan ilmu santet, dan yang menyantet sang istri adalah Kang Ujang Bustomi. Dan tujuan Kang Ujang adalah agar bisa mendapatkan putri cantik dari Kiai Salim. Dan mendengar perkataan sang dukun itulah, Kiai Salim kemudian marah. Dia yang memang sudah mengenal Kang Ujang, langsung menelepon Kang Ujang untuk meminta klarifikasi. Kiai Salim juga meminta Kang Ujang agar datang ke rumah untuk melihat sendiri sang istri yang disantet tersebut. Dan ditelepon Kiai Salim yang demikian. Kang Ujang pun tidak habis pikir. Mana mungkin Kang Ujang dibilang melakukan kirim santet. Padahal,
Kang Ujanglah yang selama ini berusaha mengobati orang-orang yang terkena santet. Dan begitu mudahnya Kiai Salim, sehingga percaya yang disampaikan oleh seorang dukun. Dan tidak nyaman dengan tuduhan Kiai Salim itulah Kang Ujang kemudian datang ke rumahnya. Karena kebetulan, saat ini sang dukun juga sedang berada di rumah Kiai Salim untuk mengobati istrinya. Kang Ujang ingin membongkar hal apakah yang sebenarnya terjadi. Dan ketika Kang Ujang datang ke rumah Kiai Salim, Kang Ujang diterima seorang perempuan putri dari Kiai Salim. Dan tahu Kang Ujang telah datang, sang perempuan langsung mengajak Kang Ujang untuk melihat kondisi ibunya yang perutnya membesar karena diduga kena santet tersebut. Dan di sana, Kang Ujang bertemu dengan Kiai Salim, juga sang dukun yang berusaha mengobati istrinya. Ini Oh, kenapa itu perutnya sampai mendelung kayak gitu? disantet, Kang. Oh, disantet. Siapa yang nyantet, Kang? Nyantet itu terutama akang ini gimana sih? Saya itu orang nggak punya rumah aja kayak gini. Kok saya yang nyantet sih? Itu kata siapa? Tuh, Bang Dukun saya lagi ngobatin. Oh, Percaya dukun, gitu, Bang. dukun yang lain Iya. ngobatin. Sekarang gimana urusannya? Oh, oke. Berarti Anda dan dukun Ya, nuduh saya ya, nyantet istri, emang kenyataannya kayak gitu. istri sampai mendelung. Ya, Oke, terus Anda percaya? percaya. Kenapa percaya? Dukun yang bilang. Percaya orang dukun tadi ngomong ke orang. No. Ngomong Nah, ke kamu orang. jangan ngomong yang menyantetna, ya orang percaya. Oh, Kiai Salim dan seorang saudaranya itu berusaha meminta pertanggungjawaban Kang Ujang Bustomi. Namun Kang Ujang mencoba berkata, "Bukankah Kiai Salim tahu bahwa Kang Ujang adalah pemilik padepokan yang biasa mengobati orang yang terkena serangan santet? Mengapa Kiai Salim malah percaya kepada dukun dan menuduhnya melakukan kirim santet?" Kiai Salim pun mengatakan bahwa dukun yang mengatakan itu adalah orang yang sangat sakti. Dia tahu hal-hal gaib yang tidak bisa diketahui manusia. Bahkan dia juga tahu Kang Ujang nyantet istrinya itu adalah karena ingin mendapatkan Ning Dewi, anak perempuannya. Maaf aja ya, Kang ya. oh. Kita udah kenal banyak lah tentang segala macam. Kang kalau suka sama anak saya, namanya Dewi atau gimana, bilang sama saya. Saya bisa ceraiin cewek yang ini minat saya buat Akang. Loh, kok kenapa Kalau enggak? akang naksir sama saya ikhlas Kang. Asal akang bisa nyembuhin ibu saya. Kalau itu ulah balasan. Ya. Ulah nyantet mertua orang. Ya bongkar mah kepantikan orang tebak. Dah kan saya. Iya, saya ikhlas. Asal Tapi- ibu saya udah sembuh. Tapi- Gitu. Ini urusannya gimana, Pak? Saya nggak nyambung. Saya dipanggil ke sini, nyantet. Terus tiba-tiba saya mau Dewi. Terus maksudnya gimana? Saya masih nggak nyambung. Dan dituduh Kiai Salim dan putrinya yang demikian itu. Tentu saja Kang Ujang tidak merasa terima. Bisa jadi itu adalah fitnah dari sang dukun kepada dirinya. Di saat itulah Kang Ujang ingin mencoba melihat keadaan dari istri Kiai Salim. Kang Ujang ingin mencoba mendeteksi hal apakah yang sebenarnya terjadi. Namun ketika Kang Ujang mencoba menempelkan tangannya di atas perut yang membesar itu, tiba-tiba istri Kiai Salim meronta merintih kesakitan. Dan melihat hal tersebutlah, Kiai Salim menjadi sangat yakin bahwa memang Kang Ujanglah penyebab dari sakit yang dialami istrinya tersebut. Kan? Tuh, Kang, bener kan? Tuh kan? Ini semua kan akang yang berbuat. Kalau sama saya disentuh nggak mungkin kayak gini. Tuh, gerak bukti gini. lah tuh. Ya geraknya ini mungkin belum makan, Pak. Bukan makannya Eh, gimana? yang tadi wapan Sama dia Mbak Dukun kena- aja disentuh yang kayak gini, berarti kan kalau gerak gini pasti itu yang berbuat. Itu yang harus bertanggung jawaban. Pak, ini Anda jauh-jauh manggil saya, Ya. cuman hanya mau menghakimi, menyidang saya atau mau makanya fitnah. saya panggil ke sini itu supaya Akang bisa bertanggung jawaban. Kan saya gini, Pak, saya sumpah wallah, saya tidak pernah melakukan hal Setelah itu. itu jangan Orang waras akan melihat dua gimana orang ini? yang pekerja ini waras gede ke orang. Kiai Salim dan saudaranya dan putrinya yang Kang Ujang Bustomi. Tentu saja Kang Ujang tidak kemudian berani bersumpah. Bisa jadi itu adalah fitnah dari sang dukun kepada dirinya. Jam itu. Di saat itulah Kang Ujang ingin mencoba. Kiai Salim tidak percaya istri Kiai Salim. Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang ingin mencoba mendeteksi hal apakah yang lari dari tanggung jawab yang harus. Namun ketika Kang Ujang mencoba melangkah tangannya menjadi merah besar itu, dia sudah susah mengetahui istrinya yang sakit dan menderita. Dan dia akan lebih susah. Kiai Salim dan Kang Ujang tidak bersedia mengakui bahwa memang Kang Ujang kemarahannya itulah yang dialami mengancam Kang Ujang Bustomi. Dia akan melakukan apa saja hingga membuat Kang Ujang mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Termasuk jika harus menghajar Kang Ujang Bustomi, dia pun akan melakukannya. Gimana? Sekarang gimana caranya? Saya jauh-jauh mau manggil Akang sini, ya kan? Suruh nungguin itu istri saya. Gitu. Enggak. Oh berarti saya baik-baik secara kasar kayaknya ya.
Ya, Sekarang maunya gimana? ya saya sih nggak ada urusan. Waktu panggil dukunnya, saya Dan mau jangan ngomong, mau saya jangan cerita. mengganggu orang lagi. Berobat udah biarin aja biasa boleh. Sekali lagi Anda mitnah saya nyantet di sini. Ya, saya nggak minta itu kalau nyatanya kayak gitu. Oh, kenyataannya. Iya. Mau saya cotos ya. Mau? Ayo. Kiai Salim dan saudaranya itu berusaha untuk menghajar Kang Ujang Bustomi. Dengan sedikit kemampuan ilmu kanuragannya, mereka berusaha menyerang dan menghancurkan.
Akan tetapi, Kang Ujang yang sangat kuat masih terlalu tangguh untuk mereka hadapi. Sehingga ketika ilmu hikmah Kang Ujang berbalik menyerang, mereka langsung tumbang terkapar di lantai. Kang Ujang pun kembali mencoba menyadarkan Kiai Salim dan saudaranya itu. Juga kepada Ning Dewi Putri Kiai Salim. Yaitu agar tidak menuduhnya menyantet ibunya. Karena memang Kang Ujang tidak pernah melakukannya. Juga memberikan pemahaman bahwa sebenarnya hal tersebut adalah tipu daya dari sang dukun yang ingin merusak reputasinya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.